Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore pendengar dan penonton di mana saja Anda berada. Kembali sore ini di acara Bintang Santai Ramadan atau Bicara yang Anda bisa lihat di Facebook kami secara langsung di Andi Vidya Samad atau di YouTube. Anda nanti akan bisa lihat di live streaming di Radar Ilmu Official. Dan baik, saya mulai untuk mengajak saudara-saudara sekalian, para pendengar dimanapun saat ini Anda berada, untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena sore yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk kembali mendengarkan salah satu program produk anak Herlang Beridik. Salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi teladan panutan bagi kita semuanya, khususnya bagi kita yang beragama Islam. Saudara-saudara dan penonton yang sempat mendengarkan kami di secara langsung di Facebook kami di Andi Vidya Samad, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan 2 kali sepekan, Selasa dan Sabtu. Ini adalah sebuah kegiatan yang sengaja menghadirkan para tokoh-tokoh di Herlang, para pelaku-pelaku dan para inspirator yang sengaja kami undang untuk didengarkan bagaimana pandangan mereka, pendapat mereka tentang pengalaman mereka dalam sebuah bidangnya yang mereka geluti. Nah, sore ini kami sengaja mengundang beliau adalah seorang mubalik, beliau juga adalah seorang penyuluh zakat, penyuluh agama, staf KUA, dan juga adalah wakil ketua di Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Herlang. Selamat sore Pak Syarudin. Selamat Sehat? sore. Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana perjalanan dari rumah Anda ke sini sejauh 4 km? Apakah ada cemil jalan penjual kue yang baik, saudara-saudara penonton di mana saja Anda berada, hari ini dengan tema zakat di mata umat Islam. Ini juga momen yang paling tepat karena saya menganggap dan bahkan kadang mendengar begitu masih banyak orang yang belum paham tentang arti zakat, dan bahkan masih banyak orang yang belum memahami sebenarnya substansi dari tujuan zakat itu. Nah, dengan tema ini Pak Ustaz, tentang yang kami tanyakan terkait dengan tema kami adalah zakat di mata umat Islam, khususnya di Kecamatan Herlang ini. Mudah-mudahan sore ini Pak Ustaz bisa menjelaskan apa itu zakat, supaya orang bisa dengar langsung ini yang menonton pada sore hari ini. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in, amma ba'd. Pemirsa Radar Official, Radar Ilmu Spesial, kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa di mana saja berada. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam acara bincang santai. Iya, Ramadan. Bincang santai Ramadan. Nanti saja Pak Ustaz. Ya, jadi santai. Ya, tadinya saya membuka santai. Ya. Jadi zakat itu, pengertian zakat, kalau zakat itu dari pengertian bahasanya itu dari bahasa Arab, as-zakah. Ya, yang artinya bersih, suci dan berkembang. Suci, bersih dan berkembang. Ya. Kemudian kalau dilihat dari pengertian syara, maka zakat itu ialah harta seorang muslim yang dikeluarkan harta dari seorang muslim atau badan hukum
yang dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, ya sesuai dengan syariat Islam, syariat Islam. Jadi itu pengertiannya. Iya. Ini kan zakat suci, bersih dan apa salah tadi? Berkembang. Berkembang. Maksudnya apa itu, Ustaz? Maksudnya bersih. Bersih. Karena di dalam memperoleh harta itu, ya kadang-kadang ada dicampuri dengan hal-hal yang abu-abu, yang antara halal dengan haram. Ya. Maka zakat inilah pembersihnya. Pembersihnya. Ya. Zakat inilah pembersihnya. Jadi kalau misalnya ASN yang korupsi, pembersihnya adalah zakat ya? Itu istilahnya harta yang dikeluarkan itu. Oh, yang itu harta yang halal. Oh, yang halal. Tapi kemungkinan halnya itu ada campuran saya pahamnya. Ya. Kemudian kalau misalnya harta yang dikorupsi itu haram juga untuk dikeluarkan. Oh. Ya, karena asalnya juga dari haram. Dari haram. Ya. Betul, sepakat. Baik, Pak Ustaz. Kemudian saya ingin memahami juga jenis-jenis zakat. Kemudian ini zakat kapan dibayarkan? Karena banyak juga seorang mau bayar zakat itu, maka ada yang setelah lebaran. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Jadi yang pertama perlu diketahui bahwa zakat itu ada dua jenis. Iya. Ada dua bagian. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya, itu dibayarkan di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan. Ya. Tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa. Ya. Ya. Sedangkan zakat yang kedua itu adalah zakat harta. Zakat harta. Oh, beda nih Pak ya? Ya, beda. Fitrah dengan zakat harta. Ya. Walaupun sama-sama zakat, tapi ada mempunyai perbedaan. Ya. Jadi kalau zakat fitrah itu dibayarkan pada bulan Ramadan. Ya, sebelum paling lambat sebelum sholat Id lah. Sebelum sholat Id. Ya. Oh, iya. Berarti kalau pagi masih bisa bayar? Masih. Misalnya orang menuju ke lapangan? Ya, masih bisa. Masih bisa. Ya. Tapi kalau begitu orang sudah sibuk. Orang sudah sibuk. Ya, orang sudah sibuk. Jadi kalau bisa paling lambat lah begitu malam takbiran. Malam takbiran. Kalau orang sudah pergi sholat itu kan sudah sibuk. Sudah sibuk. Mana imamnya juga, aminnya juga sibuk. Ya. Kemudian Pak Ustaz, ini terkait dengan zakat, peruntukan zakat. Yang kami pernah baca bahwa ada 8 jenis yang menerima zakat. Tapi kalau untuk ukuran herlang, apakah 8 jenis ini masuk dalam kategori pemberian zakat? Ya. Kalau di herlang ini kan 100% penduduknya beragama Islam. Beragama Islam. 100% beragama Islam. Sedangkan di dalam 8 asnaf itu ada mu'allaf. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Jadi sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang pertama fakir. Yang kedua miskin. Oh, beda ya? Fakir miskin. Beda fakir dengan miskin. Iya. Ini belum orang kadang tidak sebedakan ini mana fakir mana miskin. Ya. Kalau fakir itu dia tidak mempunyai harta. Dia tidak mempunyai harta untuk untuk memenuhi kebutuhannya. Dia tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Sedangkan miskin dia tidak mempunyai harta, tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kalau misalnya makan pagi, dia belum tentu makan sore. Dia belum tentu makan besok. Iya. Sedangkan miskin itu dia mempunyai harta, misalnya kebun apa, dia bekerja tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Ya, dia mungkin makan pagi, bisa makan sore, tapi belum tentu besok makan.
Luar Jadi biasa. ya, jadi kalau fakir perbedaannya, kalau fakir makan pagi Makan belum pagi. tentu makan sore besok belum tentu. Ya. Tapi kalau miskin makan pagi mungkin makan, sore mungkin masih ada persediaan, Iya. tetapi belum Ini besok kan belum. orang belum bisa bedakan mana fakir, mana miskin. Ya. Kalau di yang terjadi di lapangan, semua dianggap miskin, sehingga kadang beda persepsi sebenarnya. Ya. Ya, ini yang muncul di lapangan. Nah, Pak Ustaz, Pak Serudin, ini juga orang perlu tahu bahwa yang saya tahu sekarang adalah apakah di Herlang ini sudah ada keluar tentang jumlah besaran zakat. Ya. Kan kita tahu ada bisa beras, Ya. ada bisa nasi jagung, tapi mungkin Pak Ustaz bisa untuk ukuran, apakah ukurannya sama sekabupaten tentang ukuran zakat per orang yang orang semua tahu. Jadi sebelum saya menjawab itu, saya lengkapi tadi. Iya, betul. Ya. Apakah di Herlang ini ada kedelapan asnaf itu? Iya. Ada semua. Iya. Jadi yang tidak ada di Herlang itu karena 100% Islam, Iya. berarti yang mu'allaf. Iya, iya. Tetapi mu'allaf di sini bukan berarti cuma orang non muslim Non-Muslim. yang hijrah ke muslim. Muslimnya. Ya, orang yang baru masuk agama Islam. Iya. Ya. Tetapi dalam pengertian mu'alaf di sini banyak orang-orang Islam yang tidak mengetahui tentang syarat-syarat agama. Iya. Dia di KTP-nya Islam, Iya, betul. tetapi tidak Iya. mengetahui syariat agama, Iya, tidak betul. sholat, tidak puasa, Iya, betul. Iya. tidak memenuhi syarat-syarat, Iya. tidak mengetahui syarat-syarat Iya. agama. Nah ini termasuk KTP-nya Islam, tapi ya, KTP-nya Islam tapi kesehariannya tidak pernah injak masjid misalnya, ya. tidak pernah puasa, Ya. bagaimana itu? Nah inilah yang perlu diberikan zakat itu untuk membimbing mereka. Oh iya. Ya, dia termasuk dalam golongan mu'allaf karena Betul. pengetahuan tentang syariat-syariat Islam itu masih boleh dikata tidak ada. Iya, betul. Ya. Nah baik, pendengar di mana saja berada, saya kira semakin menarik apa yang disampaikan Pak Ustaz. Dan hari ini sampaikan bahwa kegiatan Bincang Santri Ramadan kami itu didukung oleh pelaku usaha UMKM di Kecamatan Herlang. Ada pot bunga dari Sabuk Kelapa. Dan pendengar silakan yang ingin mengikuti acara kami di Facebook kami di Anti Kerjasama. Baik Pak Ustaz, saya berpaham bahwa orang-orang Islam yang ber-KTP Islam, tapi syaratnya dia tidak masuk dalam ternak itu masih bisa diberikan zakat untuk pembinaan. Itu Ya, yang ditangkap. ya, dilakukan pembinaan. Pembimbingan. Ya, bagaimana supaya orang-orang yang notabene Islam itu Saya Islam itu bisa melaksanakan syarat-syarat agama dengan baik. Ya, berarti di Herlang tidak ada apa. Ya. Semua Islam KTP melaksanakan juga. Iya, iya, iya. Waktunya. Jadi istilahnya kalau misalnya kita sebagai seorang muslim itu lebih baik Ya. sandal kita hilang di masjid daripada sandal kita tidak pernah menginjak masjid. Menginjak masjid. Ya. Baik Pak Ustaz, ada penanya mau dengan WA kami. Dia katakan gimana orang yang tidak pernah membayar zakat semasa hidupnya, atau misalnya dia bayar zakat 2017, 18, 19 prei, 2020 lagi prei, 2021 lagi dibayar. Dia alasan dia tidak punya uang. Ya. Baik. Saya jawab dulu yang tadi. Iya. Kalau di Herlang ini sudah keluar, bahkan di Kabupaten Bulukumba itu sudah Iya. keluar jumlah besaran zakat yang harus dibayar. Dibayar ya? Ya, jadi untuk tahun ini Iya. sekabupaten itu seragam. Seragam. Kalau tahun-tahun lalu itu biasanya ada perbedaan antara satu kecamatan dan kecamatan lain. Sekarang seragam. Seragam. Jadi sekarang itu untuk beras padi, Ya. beras padi itu, jadi sebenarnya zakat fitrah itu sudah ada ketetapannya. Ada ketetapannya. 2,5 kilogram 2,5 kilogram. atau 3,5 liter. Tapi bisa dengan uang ya? Ya. Beras dijadikan uang. Ya, jadi menurut kesepakatan para ulama, beras itu makanan pokok itu bisa diganti dengan uang. Dan jumlahnya untuk bulan Ramadan tahun ini itu untuk beras padi 29.700. 29.700. Kalau beras
jagung 24.500. 24.000. Jadi sebenarnya zakat fitrah itu sesuai dengan apa yang kita makan. Nah, kalau beras padi, Iya. beras padi, kalau beras jagung, beras jagung. Berarti Tetapi 29.000 700. ditambah dari infaknya. Infak rumah tangga muslim itu 15.000. Berarti 31.000 lebih per orang ya. Tidak, yang zakat fitrah itu per orang. Per orang ya. Tapi infak rumah tangga muslim Iya, itu per per kakak. kakak. Iya. Baik, Pak Ustaz. Jadi Iya. ya sebentar. Saya perjelas lagi bahwa apa yang kita keluarkan itu Iya. harus lebih baik dari apa yang kita makan. Biasanya kan di masyarakat kita banyak yang beras padi yang kualitas bagus dia makan. Iya. Terus yang dia keluarkan zakatnya ya yang apa namanya Iya. standar yang Standar, yang iya, betul. yang jelek lah. Iya, betul. Ya. Ini menandakan bahwa ketika kita melakukan hal itu apa yang kita makan bagus, tetapi Iya. yang kita berikan untuk Berikan. zakat itu kualitasnya rendah, Iya. itu menandakan bahwa di dalam hati kita tidak ada keikhlasan. Keikhlasan. Ya, tapi sesungguhnya Allah itu Maha melihat. Ya, biasa kan kecuali kalau beras jagung. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang saya makan itu saya campur Iya, iya, iya. beras jagung dengan Dengan beras padi. padi ya. Ya, maka kita ambil yang terbaik lah. Iya. Maksudnya apa yang kita makan misalnya beras kita campur, Iya. maka yang kita sekatkan itu adalah Beras padi. beras padi. Oh, iya. Ya, yang lebih baik. Jangan bikin pusing Pak Imam. Iya. Nanti berasnya maka yang dimakan dicampur, yang dibawa untuk disakatkan juga dicampur. Artinya zakat ini pakai keikhlasan. Ya, dari Tidak keikhlasannya. perlu orang berbohong di hadapan Allah Ya, Subhanahu Allah wa Maha Ta'ala. melihat ya. Walaupun orang makannya padi tapi yang di store adalah jagung, itu juga dosa. Ya. Dosa. Baik, Pak Ustaz. Ada yang juga perlu kami sampaikan. Bagaimana dengan orang yang meninggal di bulan Ramadan atau bayi yang lahir, apakah zakat tetap dibayarkan? Ya. Baik. Perlu diketahui bahwa para ulama Syafi'iyah telah menetapkan, Ya. telah menentukan bahwa ada syarat, ada waktu wajib zakat, ada waktu wajib Ya. zakat, Ya. ya, yaitu pada saat hari terakhir bulan Ramadan, hari terakhir puasa, sebelum terbenam matahari, Terbenam matahari. ya, dan awal Syawal. Awal. Jadi setelah dia bersambung. Iya. Jadi waktunya yang pertama akhir Ramadan, Akhir Ramadan. ya, sebelum terbenam matahari, Terbenam matahari. dan awal bulan Syawal, Iya. yaitu 1 Syawal setelah terbenamnya matahari tadi di akhir bulan Ramadan. Iya, iya. Nah, barang siapa yang menjumpai dua waktu itu, Iya. maka wajiblah dia untuk berzakat, Berzakat. yang menunaikan zakat fitrah. Iya. Ya, tetapi ketika seseorang tidak menjumpai waktu itu, Iya. maka dia tidak wajib untuk berzakat. Iya. Contohnya, ketika salah seorang misalnya meninggal, Iya. itu sebelum hari terakhir bulan Ramadan, Iya. sebelum terbenamnya matahari, Terbenam matahari. maka dia tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Iya. Oh, iya. Dia tidak wajib zakat. Tetapi ketika meninggal sesudah terbenam matahari, Terbenam matahari. maka zakatnya wajib dibayarkan Iya, iya, iya. oleh ahli Oleh keluarganya, ahli warisnya, ahli keluarganya. waria. Sebaliknya, bayi yang lahir, Iya. sebelum terbenam matahari, Terbenam matahari. maka zakatnya wajib dibayarkan. Dibayar. Ya, tetapi bayi yang lahir sesudah terbenam matahari, Tidak berarti dia sudah masuk 1 Syawal. masuk satu sama. Berarti dia tidak wajib Dibayarkan. dibayarkan zakatnya, ya, karena sudah lahir sesudah Iya. bulan Ramadan. Ya. Tetapi bisa dibayarkan dalam berupa sedekah. Iya, iya. Jadi kalau misalnya orang yang membayar di awal-awal bulan Ramadan membayar zakat fitrah, Iya. kemudian dia meninggal, Iya. ya, sebelum terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan itu, Ramadan itu ya. maka zakatnya itu tidak wajib, Tidak dan wajib. yang dibayarkan itu baru menjadi sedekah ya. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, dan Pak Ustaz yang menjadi narasumber kegiatan pada sore ini, kita coba gali Pak Ustaz. Kalau saya kemarin
kaget juga waktu kami membuka kegiatan koordinasi peset 2 kecamatan. Ternyata kalau orang berbicara potensi zakat, Herlang ini adalah kecamatan yang sangat besar potensi zakatnya. Betul. Saya kalkulasi kemarin dengan jumlah penduduk lebih 30.000 dikali dengan ini baru zakat ya 29.700, itu sudah lebih 800 juta. Betul. Saya berpikir dari beberapa hari saya membuat penasaran diri saya ini bahwa kalau ini digali dengan potensi zakat ini, maka di Herlang ini bisa menjadi kecamatan yang tidak menerima lagi namanya bantuan-bantuan sosial. Kami lihatnya begini bahwa bantuan-bantuan PKH itu diterima pemerintah kita itu adalah sebesar 200 juta lebih, sama dengan bantuan-bantuan BPNT. Anggaran pemerintah masuk itu adalah 500 juta lebih. Jadi saya berpikir seandainya ini potensi zakat bisa digalakkan, kita gali dengan bagus, luar biasa Herlang. Nah, ini kenapa ini Pak tidak bisa digali potensi? Apa kendala di lapangan Pak Sairudin? Ya, baik. Kita kembali ke perolehan zakat di tahun 2020. Iya. Dengan jumlah penduduk saat itu di Kecamatan Herlang ini 29.854. Pada saat itu potensi zakat memang besar, 890 juta. Iya. Betul. Sedangkan yang membayar zakat pada saat itu menurut data kami itu 18.951. Berarti ada... Jadi jumlah zakat yang dibayarkan yang kami terima pada saat itu sekitar 563.792.000 per tahunnya. Itu tahun 2020. Tahun 2020. Ada selisih antara jumlah penduduk dengan Musaki yang membayar zakat pada saat itu. Iya. Ada perbedaan sekitar 11.000. Tapi kita perlu tahu juga bahwa di Kecamatan Herlang ini kan sebagian besar penduduk kita kan mencari nafkah di negeri orang, merantau. Iya, merantau. Ya, sudah terdata di sini jumlah penduduknya, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah puasa di sini. Tetapi merantau, ada yang merantau ke Malaysia, ada yang ke Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya. Bayar zakat langsung ke Musaki. Nah, ini yang tidak terdata. Ya, yang langsung ke Musaki. Ini kan boleh dianggap sebagai kebocoran. Ya, kebocoran, tapi menggali potensi zakat yang begitu besar. Sebenarnya ini kan kendalanya kan itu tadi. Pertama, banyaknya orang Herlang yang terdata sebagai penduduk Herlang, tapi mereka tidak tinggal di Herlang. Kemudian pembayaran zakat tidak mulai dengan lebih banyak langsung ke parkir. Ini juga kan di luar dengan catatan kita. Berarti ini Pak, potensi zakat kita memang cukup besar di Herlang. Kalau misalnya 500 juta itu luar biasa. Ada kebocoran memang sampai 30% itu juga wajar. Pak Ustaz, bagaimana dukungan pemerintah terhadap penggalian zakat? Baik tingkat desa, kelurahan sampai di kecamatan. Ya, jadi membayar zakat itu bukan sekedar kedermawanan, tetapi harusnya ada sifat otoritatif. Ya, jadi kekuatan yang memaksa. Ya, kekuatan memaksa dalam pemungutan zakat. Tapi itu bisa. Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu menggunakan kekuatannya untuk memungut zakat, karena pada saat itu mungkin karena sifat-sifat kekikiran, sifat kikir, bakhil, sehingga enggan untuk mengeluarkan zakat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu alimun hakim. Ya. Pungutlah zakat-zakat dari ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ya. Berarti ketika dikatakan ambillah zakat dari harta mereka,
berarti Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan gambaran kepada kita bahwa harus ada petugas atau amil zakat. Ya, harus ada petugas atau amil zakat. Nah, perlu diketahui bahwa dalam pendistribusian zakat itu ya harus diketahui bahwa siapa yang menerima zakat. Betul, ya. Yang 8 asnaf tadi itu. Ya, itu perlu diketahui. Itu disampaikan langsung, Pak. Ya. Pendengar bisa dengar. Ya. Jadi dalam pendistribusian zakat itu harus diketahui 8 asnaf. Ya. Ketika 8 asnaf tadi yang saya sebutkan tadi ada fakir, miskin, mu'alla, amil zakat. Jadi amil zakat itu boleh orang kaya. Ya, bisa orang kaya yang ditunjuk untuk mengurus ya. Kemudian mu'allaf, orang yang baru masuk Islam atau orang Islam yang dibina untuk pemantapan akidah. Iya. Wakil rikab. Ya, orang yang perbudakan. Ya, tapi zaman sekarang tidak ada. Ya, wagarimina, orang yang berhutang di jalan Allah. Misalnya dalam pembangunan masjid misalnya ada utangnya yang tidak bisa dibayar, itu bisa. Tapi bukan dari zakat fitrah. Tapi zakat mal. Ya. Kemudian fisabilillah. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk para mubalik sebenarnya yang berdakwah mendakwakan agama Allah. Apalagi di daerah-daerah terpencil. Bagaimana kalau safari Ramadan ini pendakwa kami tidak bisa dapat itu? Ya, itu seharusnya mengajukan proposal ke Basnas. Ya, karena Basnas itu mempunyai dalam pendayagunaan zakat itu ada 5 programnya. Yang pertama ada program bantuan kesehatan bagi fakir miskin. Ya, termasuk yang dilakukan oleh Basnas baru-baru ini, pemulangan salah seorang yang dikatakan mempunyai penyakit yang baki yang di Bonto Bahari itu. Nah, itu kerjasama dengan Basnas yang. Udah, saya tertarik. Misalnya ini kan Demi punya program dakwah. Ya. Saya terjunkan 10 pendakwa. Apakah bisa mulai dengan proposal ke Basnas? Ya, itu kan membiayai, termasuk pendakwa itu kan bisa berjuang di jalan Allah. Iya. Itu. Tapi ya sarannya harus bagaimana kita memberi memintanya itu dengan proposal. Proposal ya. Proposal. Iya, Postas. Ini semakin menarik ini. Teman-teman sekalian. Dan ini Pak terakhir saya ke Pak Ustaz. Siapa saja yang berzakat? Yang membayar zakat ini? Oh ya. Jadi pembagian zakat itu kan 2. Ya. Zakat fitrah ada zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu setiap jiwa. Tetapi untuk zakat mal itu ada nisab, ada haul. Nisab itu nilainya. Haulnya ada yang 1 tahun. Ada beberapa harta yang dikeluarkan zakatnya. Iya. Ya. Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat 23 tahun 2011 kalau tidak salah. Iya. Juga ada Perda Pengelolaan Zakat Kabupaten. Jenis zakat yang dikeluarkan zakatnya yang pertama adalah untuk zakat mal, zakat harta ya. Yang pertama adalah emas, perak, logam mulia. Oh, perak juga bisa? Ya, bisa. Logam mulia. Ya. Dengan ketentuan bahwa nisabnya sudah cukup. 85 gram. 85 gram. Kemudian haulnya 1 tahun. Maksudnya? 1 tahun berjalan. 1 tahun berjalan. Di akhir tahun itu, selama 1 tahun itu tersimpan 85 gram misalnya. Iya, betul. Itu wajib keluar zakatnya 2,5%. Iya. Ya, jadi kalau misalnya ada emas 85 gram, kalau misalnya saat ini 700.000 per gram, itu sekitaran mungkin 70 juta. 70 juta itu dikali dengan 2,5%. Mungkin 1 juta sekian, 1,5 juta atau berapa. Baik, pendengar, paling terakhir dari 2 pertanyaan. Yang mengeluarkan zakat, Pak Ustaz, mulai dengan penguasa atau baitul mal dengan langsung ke orangnya, bagaimana amalannya? Baik.
Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin masih ada waktu. Iya. Ya, saya perjelas lagi bahwa zakat itu yang pertama untuk zakat mal, emas, perak dan logam mulia, Betul. kemudian uang, Uang. deposito, Iya. surat berharga, Surat itu iya. sama dengan 85 gram emas tadi nilainya. Kalau ada tabungan, Surat berharga juga ya. ya surat berharga ada Iya. tabungan, itu 2,5% selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Ya. Untuk emas, bedanya emas tadi kalau yang dipakai itu tidak wajib, yang dipakai tidak wajib dikeluarkan. Jadi, tapi Allah Maha melihat, jangan sampai tadi haulnya sudah cukup, nisabnya cukup, tapi diambil, dipakai, karena tahu bahwa ini kalau tidak dipakai tidak wajib. Kemudian ada zakat perdagangan, perusahaan atau tijarah, itu 2,5% juga, sama dengan 85 gram emas nilainya untuk 1 tahun. Kemudian ada zakat perkebunan dan pertanian. Ya, ziarah namanya. Nah, itu bukan per tahun, tapi per panen. Ketika saat panen, dia bayar. Ya, ketika panen dia mencapai nisabnya 524 kg. Iya. Atau 930 liter. Iya. Misalnya beras, itu sudah dikeluarkan. Iya. Ya, kalau misalnya beras jagung itu saya sudah kalkulasi itu sekitar 1,7 ton. 1,7 ton. Karena harga jagung itu 2.600. Oh iya. Ya. Kemudian ada harta pertambangan, misal pertambangan pasir apa. Kemudian harta zakat pendapatan jasa atau disebut zakat profesi. Berprofesi sebagai dokter, guru. Nah, itu semua dikena. Ya. Itu 2,5%. 2,5%. Tetapi nisabnya itu sama dengan zakat pertanian tadi. Kemudian Pak Ustaz, ini waktu ini. Ya. Pertanyaan tadi kan ya. Baik. Perlu diketahui bahwa untuk mendistribusikan zakat tadi, ya perlu diketahui orang-orang yang berhak menerima. Kalau misalnya yang bersangkutan sendiri langsung membayar kepada fakir miskin tetangganya, dan apa yang diberikan itu adalah orang yang sudah ada dalam 8 golongan asnaf itu, maka sah zakatnya. Cuma tidak terdaftar ya. Ya, tapi perlu diketahui bahwa kita ada lembaga zakat, Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Ya, Rasulullah saya sendiri ketika turun ayat tadi atau ayat 103 langsung mengutus para sahabat untuk memungut zakat. Ini menandakan bahwa ada petugas, ada amil. Ya. Tujuan daripada amil ini adalah agar pengelolaan zakat itu bisa terjamin, bisa terkoordinasi, bisa terkelola dengan baik dibanding dengan di urusan. Kemudian ketika kita membayar ke Basnas, tentu petugas amil-amil ini tentu lebih baik karena kita didoakan. Ya. Tadi ambillah zakat-zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan mereka, membersihkan jiwa, membersihkan harta. Ya, dan berdoalah kepada untuk mereka. Ya, berdoa untuk mereka. Lebih afdal ini kalau masyarakat membayar zakat dulu dengan amil zakat. Karena ini juga demikian juga ketika sudah ada hartanya yang cukup untuk zakat mal tadi, ya karena itu wajib hukumnya. Ketika tidak dibayarkan berarti berdosa karena wajib. Oke, baik pendengar di mana saja Anda berada, saya kira sore ini di semua jamaah dan umat Islam telah disampaikan Pak Ustaz tentang bagaimana pentingnya zakat di bulan Ramadan. Membersihkan diri Pak. Ini penggunaan zakat kita di bulan suci Ramadan. Kemudian saya juga gali bahwa potensi zakat kita di Helm Pak itu cukup tinggi dan cukup besar. Lebih 800 juta rupiah yang perlu kita gali lebih baik lagi ke depan. Ini untuk membantu saudara-saudara kita di wilayah Kecamatan Herlang. Baik pendengar di mana saja Anda berada, sampai di sinilah pertemuan kita dalam bincang santai Ramadan bersama dengan narasumber Ustaz Sairudin SPDI dan saya yang memandu Andi Fida Sama dan kameramen saudara Karudin dan teman-teman dari AD Karang Taruna. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di hari Sabtu depan menampilkan para inspirator dan tokoh-tokoh di Kecamatan Herlang sesuai dengan bidang dan karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.